Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Salma Audistira dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara dari kelas G. Di sini saya akan membacakan makalah tentang sakaratul maut. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dewasa ini sakaratul maut merupakan saat-saat kritis seseorang yang itu sedang menghadapi kematian yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, atau akan hidup kembali seperti biasa. Sedangkan tanda-tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah seseorang yang sedang sakaratul maut. Utsman bin Affan pernah berkata bahwa Nabi bersabda, "Perhatikan orang yang hampir mati. Seandainya kedua mata terbelah, dahinya berkeringat dan dua lubang hidungnya bertambah besar, membuktikan bahwa ia sedang memperoleh kabar gembira. Tetapi jika dia mendengar seperti orang yang sedang mendengkur atau ngorok atau tercekik, wajahnya pucat, mulutnya bertambah besar, berarti ia telah mendapatkan kabar buruk." Orang-orang mukmin yang sedang sakaratul maut, Nabi telah menggambarkan dengan sabdanya, "Ketika menjelang roh orang mukmin yang dicabut, maka datanglah malaikat pencabut nyawa, membawakan sutra yang di dalamnya ada minyak kasturi dan sejambak bunga yang wangi. Kemudian roh orang mukmin itu dicabut dengan lemah lembut seperti mencabut rambut dari adonan tepung, lalu diserukan kepadanya, 'Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan kembalilah kepada rahmat dan kasih sayang Allah.'" Yang kedua yaitu rumusan masalah. 1. Apakah pengertian dari sakaratul maut? 2. Sebutkan ciri-ciri orang yang sakaratul maut. 3. Jelaskan jenis-jenis sakaratul maut. Yang keempat, sebutkan tindakan yang perlu dilakukan saat melihat seseorang mengalami sakaratul maut. Yang kelima, sebutkan tanda-tanda kematian. Bab 2, pembahasan tentang pengertian sakaratul maut. Sakaratul maut adalah suatu kondisi di mana seseorang menghadapi kematian. Definisi sakaratul maut adalah penghentian kondisi pernafasan, denyut nadi dan tekanan darah serta hilangnya menanggapi rangsangan eksternal, ditandai dengan penghentian aktivitas otak atau penghentian fungsi jantung dan paru-paru diselesaikan. Sakaratul maut dan kematian yang kedua istilah yang sulit dipisahkan. Sakaratul maut adalah lebih ke arah proses, sedangkan dalam kematian adalah akhir kehidupan. Mengenai tanda-tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah seseorang yang sedang sakaratul maut, Utsman bin Affan pernah berkata bahwa Nabi bersabda, "Perhatikanlah orang yang hampir mati. Seandainya kedua orangnya terbelah, dahinya berkeringat dan dua lubang hidungnya bertambah besar, membuktikan bahwa ia sedang memperoleh kabar gembira. Tetapi jika dia mendengar seperti orang yang sedang mendengkur atau ngorok atau tercekik, wajah pucat, mulutnya bertambah besar, berarti ia telah mendapatkan kabar buruk." Adapun orang-orang mukmin yang sedang sakaratul maut, Nabi telah menggambarkan dengan sabdanya, "Ketika menjelang roh orang mukmin dicabut, datanglah malaikat pencabut nyawa, membawa kain sutra yang di dalamnya ada minyak kasturi dan sejambak bunga yang wangi. Kemudian roh mukmin itu pun dicabut dengan lemah lembut seperti mencabut rambut dari adonan tepung, lalu diserukan kepadanya, 'Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi dan kembalilah kepada rahmat dan kasih sayang Allah.'" Gambaran tentang beratnya sakaratul maut dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau sekitarnya kamu dapat melihat malaikat pencabut nyawa, orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka berkata, "Rasakan olehmu sisaan neraka yang membakar, niscaya kamu akan merasa sangat nyeri."
Quran Surat An-Anfal ayat 50. Alangkah dahsyatnya sekiramu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam keadaan tekanan-tekanan sakaratul maut. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangan sambil berkata, "Keluarlah nyawamu." Pada hari itu kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Cara malaikat Israel mencabut nyawa tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang akan meninggal dunia itu durhaka kepada Allah, maka malaikat Israel mencabut nyawanya dengan kasar. Sebaliknya, bila terhadap seseorang soleh, cara mencabut dengan lemah lembut, dengan hati-hati. Namun demikian peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap amat menyakitkan. Sakitnya sakaratul maut itu kira-kira 300 kali sakitnya dipukul pada. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. 2. Ciri-ciri seseorang yang sakaratul maut. Ciri-ciri orang yang sedang sakaratul maut dengan kematian normal, bukan karena kecelakaan. Nafasnya cepat dan dangkal, agak mirip orang yang sedang lari maraton dan agak mendengkur. Lalu, suhu tubuh tiba-tiba naik diikuti frekuensi denyut jantung yang semakin cepat, lalu kemudian menjadi dingin diikuti menurunnya frekuensi denyut nadi. Selanjutnya mengalami perasaan resah, gelisah, dan sangat disertai bercucurannya keringat. Tangannya kebiru-biruan, mendinginnya sekujur tubuh yang dimulai dari bagian kaki lalu seluruh tubuh. Mulutnya mengeluarkan kata-kata yang sering ia katakan, misalnya Allahu Akbar. Ini kalau dia adalah orang yang berzikir. Atau buruknya mengatakan perkataan yang kotor semisal nama-nama seperti anjing atau lain-lain. Kalau tahu begini, saya sarankan supaya kurangi perkataan yang kotor. Lalu jenis sakaratul maut. Sakaratul maut su'ul khotimah ada 2 macam. Salah satu lebih bahaya dari yang lain. Sakaratul maut su'ul khotimah. Yang paling berbahaya yaitu ketika menghadapi sakaratul maut timbul di hati keraguan dan pengingkaran atas iman kepada Allah. Ketika ruhnya dicabut, ia dalam keadaan mengingkari dan meragukan keimanannya sehingga menyebabkan adanya hijab antara ia dan Allah. Dengan begitu rahmat Allah akan jatuh darinya dan ia akan kekal di neraka. Dapat disimpulkan menjadi 2 penyebab berikut. A. Mengira telah mencapai kesempurnaan sifat wara, zuhud, dan ibadah yang telah ia lakukan telah sempurna. Seperti orang zuhud yang selalu mengerjakan perbuatan bid'ah, orang seperti sangat berbahaya ketika menghadapi sakaratul maut walaupun ia selalu melakukan perbuatan baik. B. Lemahnya iman dan cinta kepada dunia. Lalu lebih ringan daripada yang pertama, yaitu ketika menghadapi sakaratul maut, hatinya dipenuhi kecintaan kepada dunia dan syahwat, sehingga ketika ruhnya dicabut, ia dalam keadaan yang sangat tersiksa karena meninggalkan dunia yang sangat dicintainya. Penyebab itu dapat disimpulkan menjadi 2. A. Banyak kemaksiatan yang dilakukan meskipun keimanannya kuat. B. Iman yang lemah walaupun tidak banyak melakukan kemaksiatan. Tindakan yang perlu dilakukan pada saat melihat seseorang mengalami sakaratul maut. Melihat betapa sakitnya sakaratul maut, maka perawat harus melakukan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Membimbing pasien agar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sakaratul maut, kita harus membimbing agar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan sampai orang yang dari kamu mati kecuali dalam keadaan terbaik sangka kepada Allah. Selanjutnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, Aku ada pada sangka-sangka hambaku, oleh karena itu bersangkalah kepadaku dengan sangka yang baik. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, apabila kamu melihat seseorang menghadapi maut, hiburlah dia supaya bersangka baik kepada Tuhannya dan akan berjumpa dengan Tuhannya itu. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah yang tak ada Tuhan selain Dia, seseorang yang berbaik sangka pada Allah, maka Allah berikan sesuai dengan prasangkanya itu. Hari ini menunjukkan bahwa kebaikan apapun jua berada di tangannya. 2. Membasahi kerongkongan orang yang sedang sakaratul maut. Disunahkan bagi orang-orang yang hadir untuk membasahi kerongkongan orang yang sedang sakaratul maut tersebut dengan air atau minuman. Kemudian disunahkan juga untuk membasahi bibirnya dengan kapas yang telah diberi air, karena bisa aja kerongkongannya kering karena rasa sakit yang menderanya, sehingga sulit untuk berbicara dan berkata-kata. Dengan air dan kapas tersebut, setidaknya dapat meredamkan rasa sakit yang dialami orang yang mengalami sakaratul maut, sehingga hal itu dapat mempermudah dirinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3. Mengerjakan atau mengingatkannya untuk mengucapkan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita sebagai umat muslim dalam mengajarkan atau mengingatkannya kalimat la ilaha illallah dapat dilakukan pada seseorang yang menjelang ajalnya, terutama pada seseorang akan melepaskan nafasnya yang terakhir. Dalam keadaan yang seperti itu, peran kita disampaikan memenuhi kebutuhan fisiknya yang harus memenuhi kebutuhan spiritual, agar diupayakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya, menghadapkan ke arah kiblat. Caranya jika berbaring, maka lambung kanannya diarahkan ke lantai. Disunahkan untuk menghadap orang yang tengah sakaratul maut ke arah kiblat. Sebenarnya ketentuan ini tidak mendapatkan penegasan dari hadis. Rasulullah SAW hanya saja dalam beberapa atsar yang sahih disebutkan bahwa para salafus salih melakukan hal tersebut. Para ulama sendiri menyebutkan 2 cara bagaimana menghadap kiblat. A. Berbaring terlentang di atas punggungnya, sedangkan kedua telapak kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu kepala orang tersebut diangkat sedikit agar ia menghadap ke arah kiblat. B. Mengarahkan bagian kanan tubuh orang yang tengah sakaratul maut menghadap ke kiblat. Dari Imam Syaukai menganggap untuk seperti ini sebagai cara-cara yang paling benar. Seandainya posisi ini menimbulkan sakit atau sesak, maka biarlah orang tersebut berbaring ke arah manapun yang membuatnya selesai. Lalu yang kelima, mendoakannya agar dosanya diampuni dan dimudahkan keluar ruh walahu alam. Disampaikan berusaha memberikan sentuhan perawat muslim perlu berkomunikasi terapeutik, antara lain diriwayatkan dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bila kamu datang mengunjungi orang sakit atau orang mati, hendaklah kami berbicara yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan terhadap apa yang kamu ucapkan. Selanjutnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, apabila kamu menghadiri orang yang meninggal dunia di antara kamu, maka tutuplah matanya, karena sesungguhnya mata itu mengikuti ruh yang keluar, dan berkatalah dengan kata-kata baik, karena malaikat mengamini terhadap apa yang kamu ucapkan. Berdasarkan hal di atas, perawat harus berupaya memberikan support mental agar pasien merasa yakin bahwa Allah pengasih dan selalu memberikan yang terbaik buat hambanya
mendoakan dan menutup kedua matanya yang terbuka saat ruh terlepas dari jasadnya. Berikutnya tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian terbagi menjadi 3 tahap, yakni menjelang kematian, saat kematian, setelah kematian. 1. Menjelang kematian. A. Penurunan tonus otot. B. Gerakan ekstremitas berangsur-angsur menghilang, khususnya pada kaki dan ujung kaki. C. Sulit berbicara. D. Tubuh semakin lemah. E. Aktivitas saluran pencernaan menurun sehingga perut membuncit. F. Otot rahang dan muka mengendur. G. Rahang bawah cenderung turun. H. Sulit menelan, refleks gerakan menurun. I. Mata sedikit terbuka. Saat kematian. A. Terhentinya pernafasan, nadi, tekanan darah, dan fungsi otak, tidak berfungsinya paru, jantung, dan otak. B. Hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal. C. Hilangnya kontraaltas sphincter, kandungan kemih, dan rektrum akibat peredaran darah terhambat, kaki dan ujung hidung menjadi dingin. D. Hilangnya kemampuan panca indera, hanya indera pendengaran yang paling lama dapat berfungsi. E. Adanya garis datar pada mesin elektroencephalografi menunjukkan terhentinya aktivitas listrik otak untuk penilaian pasti suatu kematian. Yang ketiga, setelah kematian. Perubahan tubuh setelah kematian akan menjadi A. Rigor mortis atau kaku dapat terjadi sekitar 2-4 jam setelah kematian karena adanya kekurangan ATP yang tidak dapat disintesa akibat kurangnya glikogen dalam tubuh. Proses rigor mortis dimulai dari organ-organ involuntary, kemudian menjalar pada leher, kepala, tubuh, dan bagian ekstremitas, akan berakhir kurang lebih 96 jam setelah kematian. B. Algor mortis atau dingin. Suhu tubuh perlahan-lahan turun 1 derajat Celcius setiap jam sampai mencapai suhu ruangan. Postmortem decomposition, yaitu terjadinya livor mortis, biru kehitaman pada daerah yang terkena serta melunak yang tertekan serta melunak jaringan yang dapat menimbulkan banyak bakteri. Ini disebabkan karena sistem sirkulasi hilang, darah atau sel-sel darah merah telah rusak dan terjadi pelepasan Hb. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Sakaratul maut merupakan kondisi seseorang yang sedang menghadapi kematian yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Sedangkan kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi dan tekanan darah serta hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal, ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap, yang memiliki ciri-ciri napasnya cepat dan dangkal, agak mirip orang yang sedang lari maraton, dan agak mendengkur. Suhu tubuh tiba-tiba naik, diikuti frekuensi denyut jantung yang semakin cepat, mengalami perasaan resah dan gelisah yang sangat disertai bercucurannya keringat, tangannya kebiru-biruan, mendinginnya sekujur tubuh yang dimulai dari bagian kaki lalu seluruh tubuh, mulutnya mengeluarkan kata-kata yang paling sering dikatakan. Tindakan yang harus dilakukan pada seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut antara lain membimbing pasien agar berbaik sangka kepada Allah, membasahi kerongkongan orang yang sedang sakaratul maut, mengajarkan atau mengingatkan untuk mengucapkan kalimat syahadat, menghadapkan ke arah kiblat, caranya ia berbaring, maka lambung kanannya diarahkan ke lantai. Yang terakhir, mendoakan agar dosanya diampuni dan dimudahkan keluar ruh. Wallahu a'lam. Sekian dari saya bacakan makalah dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.